Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Susilawati dengan NIM 211420110 dari kelas PBS 5D. Tujuannya dibuat video ini yaitu untuk memenuhi tugas kuis pada mata kuliah auditing dengan dosen pengampu Ibu Yani Agus Priyani ME. Baiklah, pada video kali ini saya akan memaparkan materi tentang bukti audit. Sebelum itu, saya akan menyampaikan pokok-pokok bahasan yang akan saya bahas. Yang pertama ada pengertian mengenai bukti audit, yang kedua ada sifat bukti audit atau audit evidence, yang ketiga ada tes yang dilakukan untuk bukti audit, yang keempat ada cara pemilihan sampel. Baiklah, yang pertama ada pengertian bukti audit. Jadi, bukti audit adalah segala informasi yang mendukung angka-angka atau informasi lain yang kemudian disajikan dalam laporan keuangan yang dapat digunakan oleh auditor sebagai dasar yang layak untuk mengungkapkan pendapatnya. Materi yang kedua yaitu bukti audit yang mendukung laporan keuangan terbagi menjadi dua. Yang pertama ada data akuntansi. Data akuntansi itu contohnya seperti jurnal, buku besar, buku pembantu, dan buku pedoman akuntansi. Lalu yang kedua ada semua informasi penguat yang tersedia bagi auditor. Contohnya itu seperti cek, faktur, formulir, dan notulen rapat. Lalu materi berikutnya ada sifat bukti audit atau audit evidence. Sifat bukti audit ini terbagi menjadi 6. Yang pertama ada physical evidence. Physical evidence itu segala sesuatu yang dapat dihitung. Contohnya bukti fisik yang diperoleh dari cash of name, inventaris aset tetap, dan pemeriksaan surat berharga. Lalu yang kedua ada confirmation evidence, yaitu bukti yang diperoleh mengenai eksistensi kepemilikan langsung dari pihak ketiga di luar klien. Contohnya itu jawaban konfirmasi piutang. Lalu yang ketiga ada documentary evidence, yaitu terdiri dari catatan-catatan akuntansi dan seluruh dokumen pendukung akuntansi. Contohnya yaitu formulir pembukaan rekening. Lalu yang keempat ada mathematical evidence. Mathematical evidence ini adalah perhitungan kembali dan rekonsiliasi yang dilakukan oleh auditor. Contohnya perhitungan dan alokasi. Lalu yang kelima ada analytical evidence. Analytical evidence ini adalah bukti yang diperoleh melalui penelaahan analitis terhadap informasi keuangan klien yang dilakukan pada waktu rencana audit. Jadi prosedur analitis ini bisa dilakukan dalam 3 bentuk, yaitu yang pertama ada trend horizontal analysis, yang kedua ada common size vertical analysis, dan yang ketiga ada rasio analysis. Kemudian yang keenam yaitu hearsay atau oral evidence, yaitu bukti dalam bentuk jawaban lisan dari klien atas pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh auditor. Contohnya perhitungan mengenai pengendalian internal. Lalu materi yang selanjutnya ada tes yang dilakukan untuk bukti audit, yaitu terbagi menjadi 2. Yang pertama ada compliance test. Jadi tes terhadap bukti-bukti pembukuan yang mendukung transaksi yang dicatat perusahaan untuk mengetahui setiap transaksi yang terjadi sudah diproses dan dicatat sesuai dengan sistem dan prosedur yang ditetapkan oleh manajemen. Terus ada hal-hal yang harus diperhatikan, yaitu yang pertama ada kelengkapan bukti dokumen, ada kebenaran perhitungan matematik, otoritas dari pejabat perusahaan yang berwenang, dan lain sebagainya. Lalu yang kedua ada substantif test. Jadi tes terhadap kewajaran saldo-saldo perkiraan laporan keuangan yang ada pada neraca dan laporan laba rugi. Nah, terus ada prosedur yang harus dilaksanakan atau yang harus dilakukan. Yang pertama ada inventarisasi aset tetap, terus ada observasi atas stock of name, terus ada konfirmasi piutang, dan lain sebagainya. Materi yang selanjutnya atau materi yang terakhir yaitu cara pemilihan sampel. Jadi menurut peraturan standar audit nomor 26, sampel adalah penerapan prosedur audit terhadap unsur-unsur suatu saldo, akun, atau kelompok transaksi yang kurang dari 100% dengan tujuan untuk menilai beberapa karakteristik saldo akun atau kelompok transaksi tersebut. Ada 2 pendekatan dalam sampling audit. Yang pertama ada statistik dan yang kedua ada non-statistik. Jadi kedua pendekatan ini dapat menghasilkan bukti audit yang cukup.
Lalu yang selanjutnya ada beberapa pemilihan sampling yang sering digunakan. Yang pertama ada random atau judgment sampling, terus yang kedua ada block sampling, dan yang ketiga ada statistical sampling. Baiklah, mungkin itu saja materi yang saya sampaikan mengenai bukti audit. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.